こんな例は見たことがない。さっきのは影武者ってわけか。Halo minasan, kembali lagi di channel My Name. Kali ini aku bakalan kasih spoiler dari anime Jigoku Raku season 2 episode 4. Dan kalau kalian tidak suka spoiler, bisa skip video ini ya. Enjoy to video. Di awal episode berlanjut saat bala bantuan tiba dan Xian menyadari bahwa bala bantuan itu adalah Shugen beserta rombongannya. Xian mengetahui hal tersebut karena Shugen dan rombongannya merupakan pasukan Asaemon cadangan yang dipilih oleh Heizen ketika mendapat perintah langsung dari Shogun. Fuji pun menambahkan bahwa seharusnya para penjahat cadangan, yaitu para ninja, juga ikut bersama mereka. Fuji yakin Shugen mampu memimpin mereka. Maru lalu bertanya, apakah itu berarti Shugen akan menjadi sekutu mereka? Sagiri membenarkan hal tersebut. Dan menurutnya, Shugen mungkin adalah anggota terkuat Yamada, karena kemampuan berpedangnya jauh lebih unggul dibanding yang lain. Namun, menurut Tamiya, meski begitu, hal itu masih belum cukup untuk membuat mereka bertahan hidup di pulau ini, namun itu hanya jika mereka berasumsi. Shugen tidak mampu menggunakan trik seperti sihir dengan tahu. Mei pun menyangkal dan mengatakan itu bukanlah trik. Menurut Xian, Shugen seharusnya mampu merasakan tahu, terlebih tahu adalah kekuatan yang bisa digunakan siapapun. Bahkan tanpa disadari, Shugen juga pernah menyadari indera keenam milik Xian saat mereka berlatih bersama. Menurut Xian, Shugen adalah orang yang serius, baik dari luar maupun dari dalam. Ia juga memiliki hasrat besar untuk mempelajari semua hal yang bisa Xian ajarkan. Bahkan Shugen adalah orang pertama yang menyebut tahu sebagai sebuah gelombang. Lalu Shin berpindah ke Shugen yang berhadapan dengan seorang doshi. Namun, Shugen justru menyerahkan katananya kepada Isuzu. Isuzu pun jelas kebingungan dan bertanya mengapa Shugen memberikan katananya. Isuzu menanyakan apakah Shugen berniat bertarung dengan tangan kosong. Kyo pun mengatakan bahwa jika demikian, Shugen akan menjadi mangsa. Para ninja juga terkejut melihat tindakan Shugen tersebut. Shugen lalu menjelaskan bahwa katananya adalah hadiah langsung dari Shogun. Sebuah kehormatan yang sangat langka sekaligus kebanggaan baginya. Menurut Shugen, katananya bukanlah alat kasar untuk digunakan memburu binatang seperti doshi. Setelah itu, Shugen bersiap menghadapi doshi dengan tangan kosong. Shugen langsung melancarkan tendangan yang membuat kaki doshi itu patah. Ia mampu melakukan hal tersebut karena banyak belajar dari Fuji, yang mengajarkannya bahwa fisiologi dan titik tekanan makhluk hidup dapat diperkirakan hanya dengan melihat. Pengetahuan ini membuat proses pembedahan menjadi mudah. Namun, Shugen menggunakan pemahaman tersebut untuk melancarkan serangan. Doshi itu pun membalas serangan. Namun, dengan mudah Shugen menahannya. Teknik ini kini ia pelajari dari Xian, yaitu dengan merasakan gelombang atau tahu seseorang dapat melihat kekuatan kehidupan makhluk hidup. Shugen kemudian melancarkan pukulan ke wajah doshi hingga kepalanya terlepas. Semua yang menyaksikan kejadian itu pun terkejut. Tak lama kemudian, doshi-doshi lain mulai berdatangan. Lalu Shin beralih kembali ke rombongan Maru. Di sini Nurugai mengatakan bahwa jika Shugen sekuat itu, ia yakin mereka bisa mengandalkannya. Xian hanya terdiam mendengarnya. Lalu Nurugai bertanya, apakah Xian tidak berpikir demikian? Yuzu pun angkat bicara dan mengatakan bahwa ia mengetahui alasannya. Yuzu menjelaskan bahwa Yamada Asaemon Shugen memiliki cerita buruk tentang dirinya. Sebenarnya Shugen cukup terkenal. Tamiya pun bertanya cerita. Apa yang dimaksud? Apakah cerita tentang Shugen yang pernah menimbulkan masalah? Sagiri menjawab, tidak. Namun Shugen bisa dibilang adalah seseorang yang tidak mengenal kompromi. Maru bertanya, apa sebenarnya yang telah Shugen lakukan? Sagiri mengatakan bahwa ia mendengar kabar ini secara tidak langsung. Peristiwa itu terjadi saat bos gang Yakuza Silver Serpent ditangkap. Bos mafia tersebut berhasil menyelundupkan orang-orangnya ke dalam kastil kota, sehingga ia sempat memperluas pengaruhnya sebelum akhirnya tertangkap. Namun, saat diinterogasi, bos mafia itu menolak menyebutkan nama anak buahnya yang bersembunyi, membuat pihak berwenang kebingungan. Keadaan itu tidak berlangsung lama setelah Shugen dipanggil. Saat itu, Shugen langsung memenggal para anak buah yang telah tertangkap satu persatu hingga sang bos, menyebutkan nama serta
lokasi anak buahnya yang lain. Setelah informasi itu didapat, mereka pun ditangkap dan dipenggal dengan jumlah total mencapai 20 orang. Semua orang yang mendengar cerita itu terdiam. Sagiri melanjutkan bahwa saat itu Shogun sangat puas dengan hasil tersebut hingga menghadiahi Shugen pakaian adat serta pedang terkenal bernama Fuributsu Kaniaki. Kehormatan itu bahkan memberi Shugen pengaruh besar di dalam lingkungan shogunan. Mendengar hal tersebut, Tamiya tersenyum dan menyimpulkan bahwa Shugen memang tidak memberi ampun kepada orang-orang jahat. Menurut Tamiya, Shugen adalah sosok yang keren. Lalu Shin kembali beralih ke Shugen yang kini berhasil mengalahkan para doshi yang datang sebelumnya. Seorang diri dengan tangan kosong kembali lagi ke rombongan Maru. Sagiri menjelaskan bahwa meskipun Shugen seperti itu, ia sebenarnya orang yang baik dan selalu bersikap ramah kepada semua orang saat berada di sekolah. Fuji pun menyahut bahwa Shugen adalah cinta pertama Sagiri. Mai yang berada di sampingnya tampak terkejut. Yuzu yang mendengarnya menjadi tertarik dan merasa harus mendengarkan cerita tersebut. Nurugai juga ikut menyahut dan mengatakan bahwa Sagiri ingin menjadi pengantin Shugen. Sagiri segera menyangkal semuanya dengan wajah malu-malu. Lalu menjelaskan bahwa mereka berdua masih anak-anak saat itu dan Sagiri hanya mengaguminya. Sagiri juga menambahkan bahwa berkat Shugen lah ia diberikan peringkat resmi di dalam sekolah Yamada. Saat itu, Shugen sampai memohon agar Sagiri diberi peringkat. Bahkan mengatakan bahwa jika kepala sekolah tidak mengakui bakat besar milik Sagiri, maka ia sendiri tidak akan mampu membanggakan peringkat yang dimilikinya. Dan meskipun Shugen keras kepala, ia tetap memiliki jiwa yang bijaksana. Shin kemudian beralih kembali ke Shugen. Di sana Kyo bertanya apakah Shugen terluka. Isuzu pun menimpali dan mengatakan bahwa jika Shugen terluka, mereka akan segera mengobatinya. Namun Shugen justru memegang tangan Isuzu dan berkata bahwa Shogun telah memerintahkan mereka hanya untuk mengamati dan menjalankan perintah, tidak lebih dari itu. Isuzu dan Kyo tidak perlu mengotori pedang mereka untuk hal lain, karena urusan sepele seperti ini cukup diserahkan kepadanya sebagai murid senior. Mendengar itu, Isuzu dan Kyo pun merasa senang. Kyo lalu mengatakan bahwa tatapan mata Shugen terasa menakutkan. Bahkan ketika Shugen sedang tersenyum, Shugen pun bertanya apakah itu benar, karena ia baru menyadarinya. Tak lama kemudian, Jika datang dan mengatakan bahwa mereka benar-benar bisa mengandalkan Shugen. Shugen membalas bahwa seharusnya Jikalah yang melakukan hal tersebut karena ia adalah senior. Setelah itu, Shugen mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Isuzu tampak terpesona oleh Shugen. Shin kemudian kembali ke rombongan Maru. Di sini Sagiri yakin bahwa Shugen akan datang membantu mereka setelah mereka memberitahukan semua yang telah terjadi. Namun Xian membalas bahwa ia tidak yakin akan hal itu. Semua pun terkejut mendengarnya. Xian lalu menjelaskan bahwa dalam cerita Sagiri terdapat satu hal yang keliru. Sebenarnya ini bukan detail yang ingin Xian ceritakan, tetapi ia merasa perlu menyampaikannya. Xian pun mulai menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ternyata selain mengeksekusi seluruh anggota Yakuza yang berjumlah 20 orang, Shugen juga mengeksekusi seluruh klan dari anggota Yakuza tersebut. Sagiri pun kebingungan dan bertanya, apa maksud Xian dengan klan? Karena yang ia ketahui, anggota Yakuza itu hanya 20 orang. Xian menjelaskan bahwa Sagiri telah salah paham. Faktanya, selain membunuh seluruh anggota Yakuza, Shugen juga mengeksekusi keluarga mereka. Mulai dari saudara, orang tua, hingga bayi sekalipun turut dieksekusi. Jumlah korbannya bahkan melebihi 100 orang, terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak. Pada Sochi itu, sang pemimpin Yakuza pun tidak menyangka Shugen akan bertindak sejauh itu, bahkan sampai mengeksekusi bayi. Pemimpin Yakuza tersebut bertanya mengapa Shugen membunuh semuanya. Menurut Shugen, mengeksekusi sang pemimpin saja tidak akan cukup untuk menghentikan jalan kejahatan yang bisa diwariskan kepada keluarganya. Bagi Shugen, bukan hanya satu orang yang memiliki jiwa kotor, tetapi juga lingkungan yang akan terus melahirkan kekotoran itu. Karena alasan itulah, Shugen membantai semuanya. Sambil menangis, Shugen juga berdoa agar sang pemimpin dan
keluarganya mendapatkan kedamaian di kehidupan. Berikutnya dengan air mata dan tatapan kosong. Sang pemimpin mengatakan bahwa Shugen adalah seorang monster. Setelah itu, Shugen pun mengeksekusinya. Dan menurut Xian sebagai sesama samurai, ia juga menyukai Shugen dan menganggapnya sebagai seorang teman. Namun jangan salah, karena Shugen tidak akan pernah bersekutu dengan penjahat. Apapun situasinya, selain itu, Shugen juga tidak akan memaafkan para Asaemon yang membela penjahat. Seperti itulah Shugen sebenarnya. Dan jika Shugen mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi di pulau ini, maka keadaan justru akan menjadi semakin buruk. Shin kemudian beralih ke Shugen yang melanjutkan perjalanannya. Tidak lama setelah itu, Shugen melihat salah satu rekannya telah tewas saat hendak memasuki hutan, yang membuatnya terkejut. Lalu kita diperlihatkan masa lalu Shugen. Ternyata saat masih kecil, orang tua Shugen dibunuh. Setelah kejadian itu, Shugen dibawa ke sekolah Yamada Asaemon. Di sana, Aizen menjelaskan bahwa jika Shugen ingin masuk ke sekolah tersebut, jalannya akan sangat berat karena menjadi penguji pedang yang terhormat bukanlah hal yang mudah. Shugen akan berhadapan dengan dosa demi dosa. Shugen membalas bahwa justru itulah yang ia cari. Alasannya, orang yang memenggal kepala orang tuanya belum tertangkap. Sehingga, bisa saja suatu hari nanti Shugen sendiri yang akan memenggal mereka. Shugen lalu bertanya, apakah pemenggalan ideal menurut ajaran Yamada? Asaemon adalah pemenggalan yang menghindari rasa sakit dan emosi. Aizen membenarkan hal tersebut. Namun, Shugen tidak mengerti. Mengapa mereka harus mengirim seorang ahli pedang untuk mengeksekusi seseorang agar tidak merasakan sakit? Menurutnya, mengapa tidak langsung menebas leher para kriminal dengan cara kasar hingga kepala mereka terjatuh? Bahkan oleh orang biasa, meski itu menyebabkan rasa sakit. Bagi Shugen, para penjahat pantas menerima kematian yang menyakitkan. Ia juga mempertanyakan, mengapa pedang eksekusi tidak dibuat bergerigi agar lebih menyiksa? Aizen pun menjelaskan bahwa menodai tempat eksekusi dengan cara seperti itu merupakan sikap yang sangat tidak terhormat terhadap para hakim. Selain itu, merusak pedang hingga bergerigi juga tidak ada gunanya, karena tugas Aizen adalah mengasahnya. Aizen menambahkan bahwa membersihkan Shugen dari kebencian bukanlah hal yang mudah. Namun, melalui cara dan ajaran di sekolah ini, Shugen akan belajar bagaimana menghadapi perasaan tersebut. Jika setelah itu keinginan Shugen masih tetap sama, Aizen mempersilahkannya untuk melakukannya. Namun, Aizen akan selalu berada di sana untuk terus mengasah Shugen berulang kali. Aizen yakin suatu hari nanti Shugen akan menjadi ahli pedang yang terkenal. Dan ia menantikan hari itu. Shin kemudian beralih ke masa sekarang. Di sini, Shugen menangis histeris setelah melihat mayat rekannya yang ia temukan sebelumnya. Ternyata mayat itu adalah Aizen. Shugen jelas sangat terpukul dan menangisi Aizen. Ia merasa masih banyak hal yang harus ia pelajari darinya. Namun Aizen justru telah meninggal. Isuzu kemudian menghampiri Shugen dan mengatakan bahwa hal ini juga membuatnya sakit. Tetapi mereka harus melanjutkan perjalanan karena Isuzu kini khawatir dengan yang lainnya. Shugen pun menyadari bahwa Isuzu benar. Shugen kemudian memutuskan untuk menguburkan Aizen terlebih dahulu. Dan Isuzu menyetujuinya. Aizen pun dikuburkan. Dan mereka berdoa untuknya. Sementara itu, pemimpin para ninja menilai bahwa mereka adalah trio yang aneh. Bagi pemimpin tersebut, Shugen adalah sosok yang sensitif. Seseorang yang masih memiliki waktu untuk membaca sutra bagi orang Mardi G pulau yang dipenuhi monster. Sedangkan Isuzu dan Kiyomaru selalu mematuhinya tanpa pernah mempertanyakan alasannya. Dan untuk Isuzu, ia sendiri memahami alasan mengapa ia patuh kepada Shugen. Namun untuk Kiyomaru, pemimpin ninja merasa heran mengapa ia juga patuh. Hal itu justru menunjukkan kualitas yang dimiliki Shugen. Menurutnya, jika juga sama anehnya, karena ia tidak dapat memahaminya. Jidalung Hotijika hanya memikirkan keinginannya untuk pulang. Pemimpin ninja kemudian teringat pada perintah untuk membunuh Gabimaru. Menurutnya, bahaya di pulau ini akan membantu mereka ketika waktunya tiba untuk mengecoh para Asaemon. Mereka akan menunggu saat yang tepat
lalu menjalankan misi tersebut. Ia juga yakin bahwa orang seperti Gabimaru tidak akan kalah, bahkan oleh pulau seperti ini. Lalu tiba-tiba sebuah jaring melayang. Semua orang jelas terkejut. Para ninja berusaha menghindar, namun sebagian dari mereka tetap tertangkap. Ternyata hal itu adalah ulah para doshi. Namun ukuran doshi tersebut sangat besar. Salah satu doshi yang bisa berbicara memerintahkan yang lain untuk menghabisi semua manusia sampai habis. Namun menangkap mereka jika memungkinkan. Pemimpin ninja pun terkejut karena doshi itu dapat berbicara. Jika yang mengetahui hal tersebut mencoba mengajak membicarakan situasi ini terlebih dahulu. Namun doshi itu membalas bahwa keputusan seperti itu bukan berada di tangannya, karena ia hanyalah instrumen dari kehendak Lord Tensen. Salah satu doshi raksasa kemudian kembali menggunakan jaringnya untuk menangkap Shugen. Tetapi dengan cepat, Isuzu dan Kiyomaru menebas jaring tersebut hingga hancur. Mereka pun marah karena Shugen sedang berduka, namun justru hendak ditangkap. Lalu doshi lain maju menyerang. Isuzu segera bersiap dengan senjatanya. Serangan doshi tersebut pun dilancarkan, namun berhasil ditangkis oleh Isuzu. Pemimpin ninja terkejut melihat Isuzu mampu membuat doshi sebesar itu kehilangan keseimbangan. Isuzu kemudian menyerang balik dan menebas kaki doshi tersebut hingga putus. Kiyomaru pun maju dan langsung melancarkan serangan dari kepala hingga kaki doshi itu, membuatnya tewas. Isuzu lalu memberitahu Kiyomaru bahwa masih ada banyak doshi lainnya. Kiyomaru merasa kesal diberitahu hal itu karena ia juga sudah mengetahuinya. Pemimpin ninja kagum dengan teknik Isuzu dan Kiyomaru. Chika pun menegaskan bahwa mereka memang bisa diandalkan. Pemimpin ninja kemudian meminta izin untuk membantu. Ia memerintahkan ninja yang tertangkap bernama Arakagi untuk mengalahkan doshi yang menahannya. Arakagi memahami perintah tersebut dan segera keluar dari jaring yang mengurungnya, lalu melancarkan serangan. Pemimpin ninja kemudian memerintahkan skuad Bakuro dan skuad Ishifudo untuk maju membantu. Semuanya pun maju menyerang doshi itu secara bersama-sama. Pemimpin ninja mengakui bahwa secara individu para ninja memang tidak bisa dibandingkan dengan Yamada Asaemon. Namun, para ninja menyelesaikan tujuan mereka dengan keunggulan jumlah. Menurutnya, satu orang tidak akan berdaya melawan banyak orang. Bahkan seorang pahlawan sekalipun tidak akan mampu melawan pasukan sendirian. Dan seperti inilah cara para genin tingkat bawah bertarung. Jika pun tidak merasa heran jika mereka hanyalah genin. Di sini, Isuzu dan Kiyomaru terus membantai para doshi. Sementara Shugen masih sibuk berdoa. Setelah selesai, Shugen berdoa agar Aizen dapat beristirahat dengan tenang. Dari belakang, terlihat Suzu dan Kiyomaru membantai para doshi sambil melindungi Shugen. Lalu, salah satu doshi berhasil lolos dan mengarah ke Shugen. Kiyomaru segera memperingatkannya. Dan dengan mudah Shugen menebas doshi tersebut hingga kedua kakinya terputus. Dan tubuhnya langsung tersungkur ke depan. Isuzu dan Kiyomaru yang melihat hal itu pun merasa kagum. Tiba-tiba Shugen membuat pedang pemberian Shogun menjadi bergerigi. Isuzu dan Kiyomaru jelas terkejut melihat tindakan tersebut. Shugen kemudian mengatakan bahwa para monster, yaitu doshi, akan membayar semua ini. Namun Shugen segera mengoreksi ucapannya, bahwa bukan hanya para doshi saja, melainkan semua makhluk yang bernapas di pulau ini akan mati di tangannya, dan dengan cara yang menyakitkan. Doshi yang bisa berbicara itu pun bertanya apakah benar demikian. Setelah itu, ia turun dan berniat menyerang Shugen, serta membawa kepala Shugen sebagai hadiah. Dengan melakukan hal itu, ia berharap bisa mendapatkan status Chisen. Lalu scene beralih setelah pertarungan mereka selesai. Di sini Shugen menyadari kemampuan regenerasi doshi tersebut yang sangat cepat. Karena itu, Shugen membelah taunya. Satu-satunya cara untuk membuat doshi itu berhenti bergerak. Teknik tebasan tersebut ia tiru dari metode eksekusi bernama Saw Carving. Kini Shugen telah mengetahui kelemahannya. Jika doshi itu menolak menjawab pertanyaannya atau jawabannya tidak membuat Shugen puas, maka Shugen akan mengirisnya. Sambil mengiris sebagian wajah doshi tersebut, Shugen menanyakan tentang rekan-rekannya. Dari ucapan doshi sebelumnya, Shugen menyimpulkan bahwa ada hierarki di antara mereka. Lalu meminta doshi itu menjelaskan susunan organisasinya. Doshi itu mengatakan bahwa ia tidak bisa memberitahunya. Mendengar itu,
Shugen tanpa ampun kembali mengikis wajah Doshi tersebut. Shugen menegaskan bahwa mengelak tidak akan ada gunanya jika kemudian menghampiri Shugen dan menghentikannya, karena mereka telah menemukan tipe monster baru. Jika menyarankan agar mereka kembali dan melapor ke pulau utama dengan membawa informasi ini, Shugen tampak marah dan menolak karena ia tahu jika hanya ingin kembali pulang, Akibat masih enggan menghunus pedangnya. Jika membenarkan bahwa dirinya memang tidak bisa melakukannya, namun menurut Shugen, jika sebenarnya mampu, Isuzu pun menenangkan Shugen dan memintanya untuk tenang, karena mereka tidak boleh bertengkar. Shugen menyadari bahwa Isuzu benar. Ia lalu meminta maaf kepada Jika, karena meskipun berada di bawah tekanan, ia seharusnya tidak bersikap tidak sopan kepada seniornya. Jika pun mengatakan agar Shugen tidak memikirkannya dan mengaku menyukai sifat Shugen yang seperti itu. Shugen juga meminta maaf kepada Isuzu dan Kiyomaru. Namun Kiyomaru justru berharap Shugen dan Jika bertarung, membuat Isuzu kesal kepadanya. Shugen kemudian menegaskan bahwa perasaannya tentang semua ini tidak berubah. Menurutnya, jika mereka kembali tanpa membalas dendam, itu akan menjadi aib bagi ajaran mereka, sekaligus tidak menghormati kenangan Aizen. Mereka harus melenyapkan semua makhluk hidup di pulau ini. Shugen menegaskan bahwa ia serius dan tidak bercanda. Ia akan membuat musuh yang berani menentang mereka merasakan penderitaan dari ajaran Yamada. Namun untuk itu, mereka membutuhkan informasi dan akan menahan Roshi yang bisa berbicara tersebut untuk memaksanya memberikan keterangan. Mendengar hal itu, pemimpin ninja meminta agar tugas penyiksaan dan interogasi diserahkan saja kepada mereka, para ninja. Lalu Shin beralih ke rombongan Maru lagi. Di sini mereka menyadari bahwa apa yang terlihat di sekitar mereka yang mirip seperti kabut sebenarnya adalah awan tau yang sangat pekat. Hal itu membuat mereka merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi di pulau ini. Namun belum cukup untuk mengetahui siapa yang baru saja melakukan pendaratan di sana. Hal itulah yang Mei katakan dan diterjemahkan oleh Fuchi. Sagiri pun menyimpulkan bahwa berarti mereka sedang menghadapi Lord Tensen sekaligus pihak ketiga. Nurugai kemudian bertanya, apakah tujuan mereka masih tetap untuk mendapatkan eliksir, lalu pulang? Karena semakin banyak waktu yang terbuang, semuanya akan menjadi semakin sulit. Lalu, Xian mengatakan bahwa mereka harus melakukan apa yang sebelumnya ia sarankan, yaitu berpencar menjadi dua kelompok. Sagiri keheranan dan bertanya mengapa harus dua. Xian menjelaskan bahwa satu tim akan menjadi Tan, sementara tim lainnya bertugas mengamankan rute pelarian dari pulau ini. Yuzu pun setuju dan menyatakan ingin berada di tim pengaman jalur pelarian. Maru mengetahui bahwa Yuzu sebenarnya ingin melarikan diri. Padahal misi mereka adalah mencari rute pelarian, bukan langsung kabur. Kemudian Maru menjelaskan bahwa berdasarkan apa yang Mei katakan tentang kondisi pulau ini, kedua tim tetap harus melewati pusat Horai. Yuzu keheranan dan bertanya mengapa. Mereka tidak langsung menuju pantai saja. Nurugai lalu menanyakan, bagaimana dengan monster laut? Sementara Tamiya juga bertanya, apakah mereka memiliki strategi untuk menghadapi para doshi. Setelah itu, Xian meminta mereka berdiri di tempat yang ia tunjuk jika tidak keberatan. Tamiya keheranan dan bertanya apakah Xian sedang menyuruhnya. Nurugai marah dan menyuruh Tamiya untuk tidak melawan